itu meredah. Enggak ini mentok tapi mentok kesini. Tuh kesini nih. Ada lubang kesini. Astagfirullahaladzim. Ini perhatikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk membuat kalian senang atau menghibur. Dan seperti biasa saya mengajak kalian juga untuk bertadabbur alam, dalam apa artinya tadabbur alam itu untuk merenungi, menggali sebuah bahasa alam yang dijabarkan dengan teka-tekinya untuk kita serap dan diaplikasikan kepada kehidupan kita. Untuk itu, mari ke sebuah gunungan sebelah sana itu yang ada suatu lokasi yang menyimpan sebuah cerita yang samar-samar yang pernah dialami oleh beberapa warga, yaitu tentang sering kemunculan makhluk misterius di dalam area goa dan terowongan sebelah sana. Untuk itu, mari kita memberanikan diri untuk mengkajinya. Yuk. Mana lokasinya nih? Daerah sini bukan? Oke lah, nanti kita tetap sabar, tetap optimis dan bangkitkan spirit ya. Bawa spirit dan juga selalu membangkitkan ketentraman ya. Tentram yang ada di dalam tuh jangan ditutup-tutupi. Ayo dibuka ya, nanti kalau ketentraman terbuka terus kesialan atau nanti semuanya kepenatan akan menyingkir dengan sendirinya. Yuk kesini yuk. Alhamdulillah, pelan-pelan tapi rungkut nih, nanti dulu kita sambil cari aksesnya. Barangkali di sini ada disambut oleh ular, biasanya seperti itu. Waduh, ini aksesnya yang mana ini? Masalahnya makin rungkut. Oke, nggak apa-apa ya, masuk aja. Tenang. Alhamdulillah, meskipun di sini itu kondisinya rungkut seperti ini, tetapi membawa ketentraman. Kenapa membawa ketentraman? Kayak ini loh, suasana alam yang gini maksudnya adem, nggak seperti tadi di sana tuh terik matahari kan begitu menyengat. Di sini tuh enak, adem. Nah, kalau sudah seperti adem ini, bagaimanakah reaksi batin kita? Reaksi batin kita tentu akan merasakan adem, nyaman, dan juga damai ya. Tapi bagaimana dengan sebaliknya? Kalau sebaliknya, ketika kita di suasana yang panas, kita langsung bereaksi, akan mengeluh, akan marah. Iya, karena suasana yang panas. Nah, ini tuh akan melatih kita supaya lentur, supaya mendewasa. Jangan mudah marah-marah, oke ya, fair ya, jangan marah-marah terus, santai. Kenapa harus marah? Amati batin kita dulu, amati ya. Kenapa saya marah? Loh, masalahnya apa? Gitu loh, ya kan? Tenang. Nah, ini mungkin lokasi yang dimaksud ya, di arah sini. Nanti di sana ada gua, terowongan ke sana. Jadi banyak cerita-cerita yang disamarkan dari masa ke masa dan bahkan temurun-temurun ya, turun-temurun dari buyut, nenek, orang tua sampai cucunya mempercayai bahwasanya di sini tuh ada dihuni oleh seorang nggak tahu lah, yang dikatakan kayak jenis jin tapi nggak tahu, kayak manusia tapi dia tuh sering menjumpai warga di area perkampungan sana tadi. Nah, dan pernah juga didatangkan seorang kaya ke sini
maksudnya untuk berkomunikasi. Takutnya kan ada segelintir orang yang menyatakan itu mengganggu, tapi bagi orang-orang yang berpikir tidak mengganggu. Nah, saya juga ingin berkenalan, siapa tahu bisa bertemu dengan itu di sana. Atau berada di sini nih, entar dulu. Barangkali di sini. Nah, entar dulu. Ya, ini gua cuma kecil ya, mungkin siapa tahu di arah sini. Siapa tahu aja ya. Nah, kita pelan-pelan saja ya, sambil mengkaji ya, menggali. Aduh, ini ada kaca di sini sih. Kaca itu untuk bercermin ya. Ini ilmu juga nih kaca, teman-teman ya. Ini memantul nih, apanya, cahaya yang memantul kepada diri kita sendiri lagi. Nah, begitu juga dengan cahaya kita. Ini ilmu lagi ya, saya terangkan ilmu lagi. Maaf, gini di sini. Kaca ini bagi penggambaran tadi ilmu, di mana kita sedang memancarkan kebaikan. Tadi memancarkan ayem, kan kita sama halnya kita memancarkan ini kepada semesta ya, karena dan dia akan mantul pada diri kita, ayemnya, dan ayem akan terus diberikan keayeman. Tetapi ketika kita memancarkan kebencian, dendam, marah-marah, kita akan mantul pada diri kita sendiri lagi, mantul lagi, akan selalunya diberikan kemarahan lagi, besok diberi kemarahan lagi. Nah, itu bagaimana supaya menyetop rotasi itu? Kita stop sendiri, bukan orang lain stop, tapi kita nyetop. Bagaimana caranya? Tetap tenang, bersyukur, harus berani mengambil jalan yang lain, gitu ya. Yuk kita mengambil jalan yang lain di sini. Nih, aduh, rungkut nih. Iya, awas nih, rawan ular di sini. Iya, oh ini. Wah, apa? Kita dulu nih. Di sini ada lorong-lorong nih, perhatikan dulu. Ada lorong ke sana. Berapa meter nggak tahu kedalamannya. Kemungkinan sih kata orang sih ada berapa ratus meter sih, nggak tahu ya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita alangkah baiknya kita uluk salam. Salamnya pada siapa? Pada setan kah? Kita uluk salam pada semua makhluknya Allah ya. Jadi tidak membeda-bedakan antara semua makhluknya Allah di sini, baik itu binatang ataupun yang lainnya. Semuanya makhluknya Allah. Oke. Assalamualaikum. Kula nuwun. Permisi. Kepada siapa saja makhluknya Allah yang ada di sini, kami berdua mohon izin untuk memasukinya, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, pelan-pelan ya. Kita laju satu persatu, harus berani melangkah ya. Seperti apa namanya, kemarin tuh ada ilmu di situ, harus dimulai melangkah gitu. Jangan takut ya. Jadi harus menembus rasa takut. Tapi rasa takut yang dimaksud ini global, bukan untuk hanya konten ini, tapi dalam segala sesuatu. Ayo diawali, berani menembus rasa takut. Takut apa? Takut gagal, takut apa? Nah itu maksudnya ya, oke? Bukan cuma takut hantu. Tenang, berpikir lebih tenang. Misi apa ini? Kita waspada, takutnya. Di mana ini? Negara apa sih, nggak tahu ini. Yo, tenang. Wih, ini langit-langitnya bocor ya. Iya, apa namanya ini? Berarti ini bukan gua. Ini apa? Sebuah macam kayak gunung yang bengkah, ya, bengkah. Oke, tapi ini cerita bengkahnya ini pun ada ceritanya. Tapi kita harus tidak harus segitunya mempercayainya. Misi. Bener, masih dalam banget tuh. Dalam ini ya. Iya, tuh ke sana. Oke, yuk pelan-pelan yuk. Hati-hati nih, di sini agak sempit nih, menyempit pelan-pelan. Nah, ini bahasa alam disampaikan ini sempit, tapi kita harus selalu lapang dada ya. Jangan sempit pikirannya. Dari sini,
Alhamdulillah. Iya, pasti muat. Kita kecilkan dulu badannya. Iya. Badan dikecilkan, dada dilapangkan gitu supaya nanti terang benderang, lepas, legowo. Tahu legowo nggak? Jadi banyak orang tidak memahami apa arti kata legowo ya. Makanya suruh sekolah dulu, ya dulunya sekolah di di sekolahan atau di mana, sekolah untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari pekerjaan. Kadang-kadang doktrin kita itu sekolah untuk pekerjaan, bukan seperti itu. Biar kita pinter, cerdas, dan juga tidak mudah dibohongi orang, dan bisa menggali, mencerna sesuatu yang samar-samar dalam kehidupan ini ya. Mudah nggak? Sana tuh. Di sini agak susah aksesnya nih, harus merangkak pakai tambang lah kesananya. Kita kesini aja. Nah ini sama, kita pun lagi sekolah ini ya, di Universitas Alam Semesta. Ya iya, kita lagi berkuliah, jadi mencari ilmu itu seumur hidup kita selalu untuk belajar, untuk sinau ya. Bukan mentok di kelas berapa tuh sekolah, nah itu selalu belajar, selalu sinau ya. Tenang aja ya. Apa manfaatnya sinau belajar? Ini untuk mendewasakan mental, supaya tidak mudah meledak-ledak, tidak mudah menyimpulkan sesuatu, dan tidak mudah untuk memengkokkan. Oke, fair ya. Lentur. Biasanya nih orang yang suka marah-marah itu biasanya orang yang selalu gagal paham pertama, kedua mungkin sekolahnya nggak lulus, yang ketiga mungkin karena dia tuh kurang ngopi. Oke? Iya. Iya. Ya ke sini. Wih. Kita ke bawah sana tuh. Waduh, putulnya mengkol ya. Nggak dulu nih. Di ranting-ranting takutnya ini pelan-pelan. Kita dulu ya, pelan-pelan ya, santai. Iya. Tidak. Ke sini. Oh, ke sana tuh. Ada ruangan lagi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu pelan-pelan nih. Nah, ini pun dalam medannya seperti ini, naik turun karena belum pernah ke sini ya harus waspada. Kecuali sudah sering ke sini ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah kita sambil beradaptasi dengan lingkungan ya, sambil beradaptasi. Di sini bisa nggak? Iya, senter saya jatuh. Nah. Berarti kan nih ada yang lebih dalam lagi nih. Kita dulu. Kalau macam seperti ini nih, ini baru kayak gua buatan nih, bukan gua alami ya. Tadi kan itu kayak bongkahan ya, maksudnya bongkahan gunung yang membelah. Tapi ini kayak buatan nih. Tadi dulu. Dalam gak sih? Permisi. Wah, kayak dalam nih. Punten. Wah, dalam tuh mereka. Enggak ini mentok, tapi mentok kesini tuh, kesini nih. Ada lubang kesini. Astagfirullahaladzim. Ini berarti kan nih. Berarti cepetan. Astagfirullahaladzim. Motor. Keluar dulu. Dulu nih. Ada orang itu, ada orang dulu. Takutnya kita ganggu. Ya iya, tapi gimana nih? Makanya ini jauh dari kampung ya, maksudnya kita di ketinggian. Tapi kita penasaran dulu, maksudnya ini masih hidup nggak, maksudnya takutnya mayat loh. Dulu nih. Dulu kita tanya aja yuk. Misi. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Punten, Mbah. Ini mungkin dimaksud ya.
Maksudnya orang-orang ceritakan itu mungkin tadi dulu. Misi Mbah. Astagfirullahaladzim. Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu ya. Kita perhatikan dulu. Ini memang orang yang dimaksud orang cerita itu apa bukan? Takutnya orang lain. Mbah. Oh. Tapi kecil banget nih apanya? Napasnya nih, kecil, bisa perhatikan di sini nih. Dulu. Assalamualaikum, Mbah. Punten, Mbah. Alhamdulillah. Mohon maaf, Mbah, bila mengganggu. Mohon bangun sebentar, Mbah. Hanya bertanya-tanya. Mohon maaf, Mbah. Dia lagi tidur pakai ini sih, belum ada ini nih, makanya belum ada respon gitu. Ntar dulu, saya mau mencoba untuk bertanya atau menggugahnya, tapi takut ganggu, takutnya nanti marah gitu maksudnya. Aduh, gimana nih ya, maaflah ya kita karena sudah sampai sini kita paksa saja, maksudnya bukan memaksakan diri, tapi saja tidak afdol kalau saya tidak bertanya-tanya langsung kepada beliau. Ntar dulu. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Maaf, Mbak. Maaf, Mbak. Iya, Mbak, maaf. Perkenalkan, Mbak, nama saya Tarto. Iya, maaf bila mengganggu. Saya bersama Bang Mamat nih, berdua ya, cuma berdua. Iya, maaf bila mengganggu karena gini, Mbak. Saya kesini yaitu untuk mencari pengalaman sambil perjalanan tadabbur alam. Yang kedua, tadi saya tidak sengaja bertemu dengan jenengan di sini. Izinkan kami untuk mengenal jenengan lebih dekat, Mbak. Iya, Mbak. Maaf suaranya kecil ya. Maaf, Mbak. Saya juga, Mbak. Ya, maaf. Saya bawa kamera, Mbak. Maaf ya. Bila silo ini matanya ada, maksudnya center gitu. Iya. Gini, Mbak. Jadi bukan maksud apa-apa. Karena saya kan di sini kan diundang ya sama warga, karena gini, tentang cerita di sini katanya ada makhluk aneh. Mohon maaf ya, Mbak ya, hanya cerita, mohon maaf ya. Saya ingin tanya apa dengan warga yang suka muncul dan suka mendatangi warga di kampung-kampung, suka gedor-gedor pintu, maksudnya gedor-gedor pintu rumah warga. Apakah ini jenengan atau bukan? Maaf. Oh, jenengan. Ya, Mbah, nggak apa-apa, Mbah. Saya cuma pengen tahu aja dan pengen bercerita. Maksudnya itu ketika rumah-rumah itu digedor pada di kampung sini sering gitu, maksudnya mungkin ada yang mau disampaikan sama Mbah kepada warga, atau hanya makin Mbah membutuhkan sesuatu gitu, Mbah. Mohon maaf. Oh, iya, Mbah. Iya, Mbah. Oh, jadi maksudnya Mbah hanya sebagai mengeling-elingkan saja sama orang yang dituju, Mbah. Oh, oke. Sebentar ya, Mbak ya. Ini teman-teman, ini beliau ini memang sering datang ke rumah-rumah warga ya, maksudnya kalau malam-malam gedor-gedor pintu. Tetapi ketika si tuan rumahnya membukakan pintu, tidak ada, yaitu. Tapi Mbak sendiri ada di situ, cuma nggak kelihatan.
Dan maksudnya ini adalah untuk mengingatkan si tuan rumah itu untuk eling, ya. Karena apa? Digedor-gedor pintunya itu pintu hatinya supaya terbuka, ya. Misalnya mungkin supaya legowo, supaya ikhlas, supaya jangan selalu bertengkar antara satu sama lain, untuk mengikhlaskan itu supaya kehidupannya lebih nyaman dan tentrem gitu. Kok Mbah bisa tahu maksudnya orang itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu, sering apa tadi bertengkar gitu. Uh, oh, Mbah tahu karena terdengar artinya terlihat api dalam rumahnya. Bukan api bakaran bukan ya Mbah ya? Oh, jadi penggambarannya itu yang ya, beliau lihat itu api amarah dalam rumah itu. Tapi gini Mbah, maaf bukan saya tidak percaya. Kok bisa terjadi beruntut dan beruntun maksudnya rumah ini misalkan hari ini digedor-gedor, besoknya lagi di sebelahnya lagi digedor-gedor lagi. Dan ini sering terjadi Mbah. Apakah memang suasana seperti itu? Uh, uh, uh. Oh. Ya apapun itu ya mungkin hanya kebetulan, yang jelas beliau itu untuk mengingatkan saja, ya, mengingatkan supaya tidak selalu gembrungsung, tidak selalu marah-marah, tidak selalu tadi apa bertengkar sama tetangga. Dan yang kedua supaya eling untuk mendekat, ya, untuk mendekat sama Sang Pencipta. Malam itu mungkin untuk disuruh untuk sholat malam, gitu ya Mbak ya, untuk merenungkan diri tenang. Memang baik itu malamnya jam berapa aja Mbak kalau memang gedor-gedor itu biasanya? Ya, tidak tentu ya, tidak tentu, tergantung dari kemauan beliau dan pas di titik waktu yang tepat untuk menggugah orang-orang yang tadi sedang punya masalah. Jadi maksud Mbak tadi sebenarnya tidak mengganggu mereka ya Mbak ya. Tidak mengganggu mereka, tetapi malah justru mengingatkan, ya Mbak. Karena kan ada beberapa orang yang melihat ketika ngedor-gedor itu ada yang mengintip dan memang kelihatan jenengan Mbak, maksudnya ya, kelihatan orang dan masuk ke daerah sini ya. Dan juga dulu pernah datang seorang kiai didatangkan ke sini gitu. Apakah benar Mbak? Nah. Oh, ini bener nih. Katanya sudah berkomunikasi sama kiai itu dan katanya tidak mengganggu. Cuma ada orang-orangnya tuh gagal paham terus gitu. Maaf bah, tadi saya belum tahu bah asmanipun sinten nggih, namanya siapa ya? Heeh. Heeh. Eh, bukan bah, tapi kami hanya pengen perlu untuk bisa saling terhubung dengan jenengan. Jadi kepengen kenal lebih dalam. Barangkali kita nanti suatu saat kesini lagi, jadi sudah tidak ragu lagi untuk memanggil jenengan, gitu maksudnya. Iya. Matwardi, Mbah Matwardi. Oke Mbah, itu nama asli ya Mbah ya? Oke. Nama aslinya ini Mbah Matwardi, tapi kadang-kadang dipanggilnya lain sama orang-orang sini gitu. Oke Mbah. Terima kasih Mbah. Jadi nanti saya bisa meluruskan. Katakanlah gini Mbah, warga-warga ini mengatakan ada jin ya yang di sini suka mengganggu, menggeder-geder warga gitu Mbah. Iya. Tapi sejatinya Mbah ini manusia ya Mbah ya. Itu kan, ini sejatinya manusia teman-teman yang memang sudah ditugaskan seperti ini. Ini manusia yang bertapa bertahun-tahun di sini, bahkan puluhan tahun, mungkin bahkan ratusan tahun. Baik, maaf nih agak sensitif, maksudnya sudah berapa lama Mbah tinggal di sini? Tidak terhitung ya, masalahnya dari apa namanya itu buyut sampai
kakek orang tua sudah tahu dari dulu, ini sudah turun temurun. Berarti ini sudah lama ya Mbah, maaf ya Mbah ya. Mbah, kan kadang manusia kan butuh makan Mbah. Apakah ada orang yang suka nganterin makanan ke sini atau memang baik datang maksudnya cari makan, atau memang ketika order juga dikasih makan sama beberapa orang? Iya, beliau selalu melakukan tirakat, tapi makannya tidak pernah minta-minta, tidak pernah kekurangan ya, gitu maksudnya. Jadi ya, ini dicerna lagi ya, beliau tidak pernah merasa kekurangan, tidak pernah merasa kelaparan, tapi cukup, tapi selalu melakukan tirakat. Oke Mbah, terima kasih. Intinya Mbah ini tugasnya hanya untuk menenteramkan supaya kampungnya tetap aman, tentrem, damai, tidak sering terjadi perselisihan, menjaga itu ya Mbah ya. Oke, siap. Mungkin Mbah ini adalah seseorang leluhur kampung yang memang menjaga kampung ini supaya aman, tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi perselisihan baik itu keluarga ataupun lingkungan. Oke, terima kasih Mbah atas sambutannya dan memberikan wejangan buat kami, dan insya Allah kami juga akan selalu memposisikan sebagai orang-orang yang selalu bersyukur, selalu tentrem, ayem, dan berusaha untuk legowo. Oke Mbah. Oke Mbah, siap Mbah. Terima kasih juga atas sambutannya. Kami mohon maaf bila mana tadi anggah-ungguh kami, sopan santun kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf Mbah. Iya. Assalamualaikum Mbah. Rahayu. Udah ini ya. sebenarnya kita sudah terang. Sudah terang ini ya. maksudnya terang pikirannya, tidak penasaran lagi, sudah tahu ya. Mas gelap ini ya. Iya. Aku udah malam ini ya. Ya banget ya. Alhamdulillah sahabat semuanya, luar biasa perjalanan ini, sangat membuat saya nyaman, membuat senang juga. Karena apa? Karena barusan kita menemukan suatu pelajaran hikmah yang dijabarkan langsung oleh beliau tadi, seorang pertapa yang muncul di sana di dalam goa itu. Memang makhluk itu sendirilah yang dimaksud oleh orang-orang yang katanya jin, akan tetapi itu ya sebuah manusia biasa, maksudnya manusia biasa yang memang bertugas di situ untuk mengingatkan warga yang sering dalam keadaan gemerungsung, dalam keadaan selalu bertengkar dengan yang lainnya, tetangga lainnya, ataupun dengan masalah-masalah yang lain, untuk selalu diketuk hatinya supaya terbuka, supaya mendapatkan suatu petunjuk dari alam semesta, dari Tuhan Subhanahu wa Ta'ala ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian selalu terhibur, selalu bahagia, dan bisa mengambil sisi positif yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjibur.